Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ane, Rifki Yudhistira. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai tutorial cara instalasi reaktor ya. Nah, reaktor itu jadi dia sebenarnya lebih tepatnya sih kayak package manager untuk fusion dan resolve. Nah, cuma yang bikin bedanya itu. Nah, ini reaktor ini jadi di mana package-nya itu dia berisi kayak sekumpulan efek-efek yang telah dibuat oleh kontributor si reaktor ini. Jadi misalnya contoh, kalian mau bikin audio spektrum nih contohnya. Nah, ini fungsi di reaktor ini nanti ada fiturnya seperti itu. Jadi, reaktor itu kurang lebih kayak kumpulan-kumpulan package yang berisi plugin yang bisa digunakan untuk, memberikan efek tambahan ke video yang kita edit ya. Nah, tentunya ini reaktor ini mendukung Fusion dan DaVinci Resolve ya, yang udah ada Fusion-nya. Oke, nah kita nggak perlu lama-lama. Nah, kalian kalau mau download tinggal diklik aja ya. Ini link websitenya. Ini nanti Ane kopas di video ini ya, di post video ini nanti, kalau udah kalau udah buka webnya, kita masukkan ke klik ini ya, Reactor Installer. Nanti dia otomatis download nih seperti ini. Oke, bentar ya. Nah, ini udah ke-download ya. Sebenarnya Ane udah download file sebelumnya, tapi, ini buat jaga-jaga aja. Jadi ini kalau udah kalian buka open filenya ya. Sorry, bukan open file, lebih tepatnya show in a folder ya. Nah, misalnya contoh Anda udah naruh di desktop nih, kalian taruh di desktop aja biar gampang. Lalu balik lagi ke DaVinci Resolve ya, balik lagi DaVinci Resolve, kalian buka workspace, console, nah kemudian tarik reaktor installer ke sini. Tapi sebelum itu, uh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum install reaktor ya. Pastikan DaVinci Resolve kalian tidak terblokir oleh Windows Firewall. Kenapa? Karena kalau terblokir, ini instalasinya bakal jadi agak failure. Maksudnya dalam artian ada beberapa yang nggak bisa diakses ntar sama si reaktor ini pas mau download kontennya ya. Oke, lanjut aja ya. Ini bakal download reaktornya. Drag ke sini. Nah, ini udah nongol ready to install. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan install, ada custom atau install and launch. Nah, kalau custom kalian bisa pilih lokasi instalasi yang nggak mesti di DaVinci Resolve-nya langsung, bisa di luarnya bisa. Tapi kalau mau nggak ribet, di install and launch aja. Nah, nanti kalau udah seperti ini, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kira-kira kurang lebih makan waktu beberapa menit sih. Gak nyampe 10 menitan lah ya paling nggak. Nah, ini stepnya langsung jalan semua. Nanti semuanya nih kalau udah updating Reactor Core berarti dia bakal nyelesain semua prosesnya ya. Ini update-nya itu terakhir Anda cek tadi di filenya kalau nggak salah sih sekitar kurang lebih nggak nyampe 10 megabyte sih. Tapi itu posisinya belum ada plugin atau preset yang udah disiapin ya sama si reaktornya ya. Nah, sambil nunggu kelar, nah jadi ini reaktor ini sebenarnya tadi Ane bilang package yang berisi plugin-plugin yang udah dibuat oleh komunitas reaktor yang tentunya bersifat open source alias gratis. Jadi kalian mau pakai plugin efek-efek yang mungkin nggak bisa dibikin oleh Fusion, nah sama reaktornya jadi bisa gitu. Karena apa? Karena berkat semua komunitas yang udah nyumbangin beragam fitur-fitur yang bisa membantu para pengguna DaVinci Resolve ataupun Fusion biar membuat efek-efek yang mirip-mirip lah kayak After Effects lah, lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini sebenarnya masih agak lama ya. Jadi reaktor itu makanya tadi enak reaktor itu tadi udah bersifat open source gratis. Kalian nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak ya. Ditambah lagi kalian bisa bikin visual effect atau beragam macam setting komposisi di Fusion yang hampir sebenarnya nggak bisa dilakuin sama Fusion itu sendiri dengan fungsi yang terbatas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kalau untuk pengguna free ataupun yang studio bisa menggunakan Fusion Reactor ini. Jadi nggak perlu nggak perlu kalian nggak harus ke studio dulu nih kalau mau pakai plugin, nggak usah. Ini reaktor ini kalau kalian pakai versi yang gratis atau yang free, DaVinci Resolve-nya itu nggak masalah gitu. Yang penting tadi ketika instalasi jangan sampai diblokir oleh Windows Firewall. Ya, kalau sampai diblokir, kalian nggak bakal bisa dapetin jendela Windows seperti ini. Ya,
Oke, jadi sepertinya kayaknya nggak lama sih harusnya ya. Nah, kenapa harus di-drop ke konsol? Karena kita biar bisa ngebaca lognya. Kalau udah ngebaca lognya di sini kan jadi kelihatan ya errornya yang mana aja sih, gitu. Min, kalau reaktor itu makainya ribet gak? Kalau untuk makainya sih belum. Ini karena aneh juga baru nemu plugin yang sifatnya open source juga ya. Sebelumnya kan aneh pernah bikin tutorial tuh yang Boris Effect. Nah, itu pluginnya nggak gratis. Dia mesti kalau nggak salah butuh DaVinci Resolve yang studio ya kalau nggak salah. Jadi agak berbeda. Agak berbeda banget sama reaktor maksudnya. Jadi nggak bisa disamain ya. Kalau ini reaktor lebih tepatnya dia hampir sepenuhnya itu 100% kompatibel dengan Fusion. Mau pakai DaVinci Resolve yang ada Fusionnya atau yang yang Fusion yang terpisah, nah itu juga bisa. Ya, ini emang instalasinya lumayan ya tadi Ani bilang harusnya sih nggak nyampe 10 menit udah kelar ya. Tadi soalnya Ani udah nyoba 2 kali ya. Sebenarnya waktu pertama-tama install beginian juga gagal karena keblokir sama Windows Firewall. Tapi Ani coba unblock firewallnya buat akses di DaVinci Resolve ini, akhirnya langsung nongol seperti ini. Jadi ini lagi jalan ya. Jadi dia kayak apa ya, menyelesaikan sisa-sisa download yang masih banyak ya. Nah, selain itu juga tadi untuk reaktor ya. Nah, ini kan sekarang reaktor ini versi terbarunya kan versi 3. Jadi besar kemungkinan fitur-fitur yang akan mendatang nggak sedikit gitu. Udah pasti nggak sedikit. Karena apa? Karena kalian bisa lihat sendiri ada changelognya di sini nih. Kita buka aja ya changelognya ya. Bentar, Anda tunggu dulu. Nah, ini ada changelognya ya. Ada General Performance and Stability Improvement. Berarti ada peningkatan performa ya. Nah, terus ada jendela baru, about window. Berarti nih seperti ini. About reaktor. Ya, untuk komunitasnya sendiri yang buat itu si Wisaklux ya. Jadi ini dia beragam changelognya ya. Kalau Anda lihat lumayan banyak juga ya memang. Terus juga untuk potensinya sendiri sih terbilang cukup wow, nggak udah gratis, pluginnya bisa kita pakai lagi gitu. Oke, Anda coba cek dulu. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai nanti bakal tampil seperti ini. Nih, kalian bisa scroll plugin yang bakal mau kalian pasang ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kan ada tanda nih, ini status ya. Di status ini sebenarnya lebih tepatnya ada yang bisa, ada yang enggak ya. Maksudnya kemungkinan di disable ini maksudnya dia udah nggak bikin lagi gitu, nggak lanjutin. Nah, ini kalau kalian lihat pluginnya lumayan banyak ya. Bisa kalian sortir juga berdasarkan com atau bin. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Oke. Nah, kalau mau install contoh kemarin aneh mau cari apa ya? Mau cari audio spektrum. Nah, toolnya butuhnya ini audio waveform. Nah, nanti bakal install sendiri gitu. Nah, ini udah keinstall. Bisa di-update atau di-remove bisa. Terus kita close aja. Nah, new automation has been installed. Berarti udah keinstall. Tapi dia kemungkinan kalau plugin package bukan plugin sih, lebih tepatnya package si reaktor ini butuh di reinstall ulang. Di-install ulang, di relaunch ini DaVinci-nya. Berarti kalian harus tutup dulu, tunggu sebentar baru buka lagi. Nah, ntar workspace-nya di sini script. Nah, ini kan kosong ya, harusnya ada. Bentar ya, Anda coba close dulu. Ya, kita udah masuk jendelanya lagi. Kita udah reopen DaVinci Resolve-nya, restart. Kemudian kita buka script. Nah, ini udah nongol reaktor. Kita buka obot reaktor. Oke, berarti kalau sudah sampai sini, instalasinya sudah selesai. Ya. Oke, sekian itu aja dari Ane ya untuk tutorial instalasi reaktor ya. Sebenarnya sih kalau dipangkas lagi sih lebih cepat ini harusnya ya. Tapi karena Ane pengen lebih detail dikit, jadi biar gampang. Oke, nanti kalau mau buka jendela kayak tadi tinggal open reaktor aja seperti ini. Tunggu sejenak. Oke, kurang lebih seperti ini ya, ntar bukanya. Jadi dari workspace, script, reaktor, open reaktor. Kalau mau buka setting tinggal ke reaktor preference. Seperti ini ya. Nah, ini view-nya bisa diganti ya. Terserah kalian aja disesuaikan dengan preferensi masing-masing.
Oke, kurang lebih itu aja, tutorial cara instalasi, apa namanya, reaktor. Nah, nanti selanjutnya kita bakal bahas mengenai audio spektrum yang sebelumnya udah aneh infokan dari tutorial sebelumnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.